Ibu mau minta satu siswa untuk maju menyanyikan lagu. Drijen, Eri Drijen. Drijen. Yang lainnya silakan berdiri. Do. Ayo yang merasa warga Indonesia silakan berdiri. Harap tangannya seperti ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Di sini materi kita melanjutkan materi minggu kemarin. Ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Baik, Siti. Teks laporan hasil observasi adalah hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data. Teks ini juga disebut dengan teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu hal berdasarkan kriteria tertentu. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang menurut pendapat lain? Tidak ada ya? Oke, di sini pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi pengamatan atau bisa disebut observasi itu dilakukan oleh pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu penelitian mengangkat isu yang hangat atau relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, deskripsi hasil penelitian ditulis dengan lengkap. Yang ketiga, peneliti ini bersifat objektif, global, dan universal. Yang keempat, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Terus ada lagi yang kelima, teks berisi informasi hasil penelitian terbaru. Yang keenam, isi laporan tidak mengundang prasangka. Yang ketujuh, penulis tidak boleh menulis opininya sendiri. Yang terakhir, hasil penelitian dituturkan dalam bahasa yang lugas dan logis. Baik,
Terus yang ketiga menemukan suatu teknik atau cara baru. Terus yang keempat acuan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan dari fakta-fakta yang ada. Terus yang kelima bentuk pengawasan dan yang terakhir yang keenam sebagai data historis tentang perjalanan dan perkembangan publik terkait. Terima kasih Ricardo. Di sini juga ada struktur teks laporan hasil observasi. Bu minta satu orang lagi buat maju. Pada Arda. Itu struktur teks, susunan sebuah teks. Di dalam teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur. Ketiga struktur teks tersebut adalah pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Satu pernyataan umum terdapat dalam teks laporan hasil observasi terdapat dalam teks laporan hasil observasi dapat berisi penggunaan. 2. Deskripsi pembagian. Pada bagian ini berisi tentang bagian-bagian dari hasil pengamatan. Pada bagian ini harus disampaikan secara detail. 3. Deskripsi manfaat. Bagian ini juga bisa dikatakan sebagai bagian simpulan. Bagian ini mengandung manfaat bagi manusia atau alam. Baik, terima kasih Arda. Baik, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi teks laporan hasil observasi? Apakah kalian sudah paham? Belum makan ya? Kalian belum makan? Belum. Kita screening. Ayo silakan berdiri. Pikir aja dulu. Dulu lagi ya. Wah, ilah, tangan ke samping, tangan ke depan, kita berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Tangan dibuka, gulung-gulung, tangan digulung, di pagar bundar, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan. Pajak. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat buah kamera. Kita akan lanjut melihat video ya. Kalian simak, nanti ada tugas dari Ibu. Teks laporan hasil observasi kucing merupakan mamalia atau binatang yang asli dari keluarga Felidae. Kucing termasuk golongan karnivora atau memakan daging. Jenis kucing dapat dibagi menjadi dua kucing, yaitu kucing besar dan kucing rumahan. Kucing besar diantaranya harimau, singa, janda, dan lain sebagainya. Kucing rumahan ialah kucing besar karena kedua sebagai kucing peliharaan. Kucing rumahan dapat mencapai tinggi 45 cm, panjangnya kucing biasa dan berat 11 kg. Memiliki taring yang penting untuk menggerak dan siap dia makan. Jajanan dapat dilakukan 12 kucing selamanya. Kucing memiliki tenggara yang sangat baik. Kucing termasuk orang penyendiri. Biasanya saat kucing dan kucing lain masuk ke wilayahnya, biasanya berdiri bersama sekat. Menggunakan burung atau rambut kucing dan melakukan tubuhnya ketika berkelahi. Serangan yang biasanya digunakan adalah berupa tamparan, cakaran, dan gigitan. Jantannya aktif, umumnya sering terlibat berkelahian. Melihara kucing dapat menciptakan suasana mental rileks, terlontar tidak stres dan kecemasan. Umumnya kucing berbahaya bagi manusia. Jika dimiliki manusia, kucing dapat menularkan penyakit rabies. Jika hidupnya dari beberapa masalah yang dilindungi. Terima kasih. Baiklah, di sini Ibu ada tugas buat kalian. Buatlah teks laporan hasil observasi tentang hewan. Tadi kan contohnya sudah ada kucing. Nah, terus kalian buat hasil observasi tentang hewan yang lainnya. Oke?
Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Ambil yang itu Bang. Tidak. Baiklah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Siapa yang maju pertama kali? Satu. Silakan. Menurut hasil observasi kelompok kami itu tentang kupu-kupu masuk dalam kategori serangga memiliki 3 pasang kaki yang posisinya di samping perut. Hewan bersayap warna-warni berbagai corak, terbang bebas di alam, hinggap pada bunga untuk mencari makan yaitu nektar. Siklus hidup kupu-kupu cukup singkat. Saat sudah menjadi dewasa hanya mampu bertahan selama 1 minggu. Namun ada juga yang bisa bertahan dalam masa seminggu hingga 1 tahun tergantung spesiesnya. Pertumbuhannya dimulai dari telur, kemudian larva atau ulat, berkembang jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu. Saat jadi ulat, makanannya adalah daun tanaman tertentu. Selama jadi kepompong, tidak mengambil makanan dari sekitar. Kupu-kupu adalah makhluk diurnal yang aktif pada siang hari. Masa kupu-kupu ini nantinya akan melakukan perkawinan, kemudian menghasilkan telur. Telur ini kemudian akan memulai siklus baru untuk kembali jadi kupu-kupu dewasa. Sampai di sini sudah bisa jadi teks laporan hasil observasi hewan. Baik, terima kasih Bu Maharani. Kelompok 2 atau 3? Siapa yang mau maju duluan? Baik, yang kedua ada Nabila. Dan kelinci liar Ornitholagus atau Ornitholagus uniculus. Terlihat dari jenis bulunya, kelinci terdiri dari bulu pendek dan panjang dengan warna yang agak kekuningan. Ketika musim dingin, warna kekuningan berubah menjadi kelabu. Baik, terima kasih Nabila. Kelompok 3. Baiklah, di sini saya ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu ayam merupakan satu di antara unggas yang memiliki sayap tapi tidak dapat diterbang. Ayam juga termasuk hewan omnivora atau pemakan segalanya. Ayam biasanya dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam juga termasuk keluarga burung karena memiliki paruh layaknya burung. Oleh karena itu, rata-rata ayam memakan biji-bijian. Ayam memiliki jenis yang beragam. Dibedakan dari segi produktivitasnya, ayam ada 2 kategori, yakni ayam pedaging dan ayam petelur. Ayam pedaging biasanya memakai jenis ayam negeri yang berbulu putih. Ayam jenis ini memang terkenal memiliki pertumbuhan yang cepat sehingga banyak dibudidayakan sebagai ayam pedaging. Sedangkan ayam petelur biasanya merupakan silangan antara ayam pedaging dan ayam kampung. Jenis ayam ini memproduksi telur yang lumayan banyak sehingga dijadikan sebagai ayam petelur.
Ayam biasanya makan biji-bijian seperti jagung dan padi. Ada juga yang menggunakan dedak atau pur untuk pakan ayam. Ayam dapat hidup di berbagai cuaca karena kemampuan adaptasinya yang sangat cepat. Ayam dapat hidup hingga 5 sampai 10 tahun, tergantung dari pola makan, lingkungan, hingga kondisi tubuh ayam. Ayam menjadi penyumbang protein masyarakat Indonesia. Unggas ini mudah dibudidayakan. Perawatan yang tidak terlalu ribet dan pakan yang mudah dicari membuat masyarakat banyak yang memelihara. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, Mas. Baiklah, Ibu rasa cukup materi pada pagi hari ini. Kalau bisa ada salah, Ibu mohon maaf. Kalau bisa Ibu banyak kurangnya, namanya manusia, gak ada yang sempurna di dunia ini kan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.